Prodi Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pada mata kuliah pengkaji kesusastraan dengan Ibu dosen Yeni Hayati SM. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang sosiologi sastra. 1. Sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang dapat dimaknai sebagai salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karya sastra melalui sosiologi pengarang membutuhkan data dan interpretasi sejumlah hal yang berhubungan dengan pengarang. Dari yang dikemukakan oleh Welek dan Warren serta Watt, maka wilayah yang menjadi kajian sosiologi pengarang antara lain adalah 1. Status sosial pengarang. Status sosial adalah tempat seseorang secara umum dan masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya dan hak-hak serta kewajibannya. 2. Ideologi sosial pengarang. Ideologi memiliki pengertian sebagai himpunan dari nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian yang dihadapinya. 3. Latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya adalah masyarakat dan kondisi sosial budaya dari mana pengarang dilahirkan, tinggal, dan berkarya. Hubungan antara sastrawan, latar belakang sosial budaya, dan karya sastra yang ditulisnya misalnya tampak pada karya-karya Umar Khayyam seperti Para Priyayi dan Jalan Menikung. 4. Posisi sosial sastrawan dalam masyarakat. Posisi sosial sastrawan berkaitan dengan kedudukan dan peran sosial seorang sastrawan dalam masyarakat. Beberapa contoh dalam sastra Indonesia dapat ditemukan seorang sastrawan yang memiliki kedudukan dan peran sosial yang penting. Misalnya Budi Dharma atau pengarang OKK Nyitalis Orang-orang Blengmiton. 5. Masyarakat pembaca yang dituju. Sebagai anggota masyarakat, dalam menulis karya sastranya, sastrawan tidak dapat mengabaikan masyarakat pembaca yang dituju. Dalam hubungan antara sastrawan dengan masyarakat, Welek dan Warren pada tahun 1994 juga menjelaskan bahwa sastrawan dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakatnya. 6. Mata pencaharian pengarang dan profesionalisme pengarang. Tidak semua sastrawan bermata pencaharian dari aktivitas menulis semata-mata. Sebagai orang yang memiliki pekerjaan lengkap, maka sudah pasti mereka mendapatkan penghasilan bukan semata-mata dari profesinya sebagai sastrawan. Bahkan boleh jadi penghasilan utamanya bukanlah dari profesinya sebagai sastrawan tetapi dari pekerjaan lainnya. 7. 2 tradisi kepengarangan di Indonesia. Kajian sosiologi pengarang oleh Djoko Soemardjo. Djoko Soemardjo atau Segi Sosiologis Novel Indonesia Bab 5 1981 telah melakukan kajian terhadap tradisi kepengarangan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut terungkap bahwa dunia kepengarangan di Indonesia dapat dikatakan dilahirkan dari 2 dunia, yaitu dunia kewartawanan dan dunia keguruan. 3. Perlawanan terhadap budaya patriarki dalam konteks Indonesia dalam novel Saman, Telaah Sosiologi Karya Sastra. Contoh telaah sosiologi karya sastra terhadap novel Saman, karya Ayu Utami. Fokus kajian adalah isi novel yang dianggap sebagai pencerminan atas realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada tahun 1980 sampai 1990-an. Dalam novel tersebut sangat jelas akan tampak bagaimana para perempuan menjadi subjek yang memaparkan pengalamannya, gagasan-gagasannya, serta impian-impiannya menjadi lebih kuat, lebih dengan gaya cerita yang cenderung terbuka atau belak-belakan seperti ini. Dan kalau dia datang ke taman ini, saya akan tunjukkan betapa sketsa yang saya buat karena kerinduan saya padanya, serta beberapa sajak di bawahnya. Kuinginkan mulut yang halus dari lelaki yang kehilangan masa remajanya. Di antara pasir-pasir tempat ia menyisir harus, saya tulis demikian pada sebuah gambar cat air. Karya Utami 1998. 3. Sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra.
Sosiologi pembaca adalah salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembaca. 1. Pembaca. Pembaca merupakan audiens yang dituju oleh pengarang dalam menciptakan karya sastranya. Dalam hubungannya dengan masyarakat, pembaca atau publiknya, menurut Wallace dan Warren pada tahun 1994, seorang sastrawan tidak hanya mengikuti selera pembelinya atau pelindungnya, tetapi juga dapat menciptakan publiknya. 2. Dampak dan fungsi sosial karya sastra. Setelah sampai kepada pembaca, karya sastra akan dibaca, dihayati, dan dinikmati pembaca. 3. Dampak sosial sastra. Kasus heboh sastra yang berjudul Langit Makin Mendung. Pada sastra Langit Makin Mendung, karya Ki Panji Kusmin merupakan contoh kasus untuk dampak sosial karya sastra bagi masyarakat. Dari isinya, cerita pendek Langit Makin Mendung dianggap telah menghina agama Islam, Allah, Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, juga Nabi Adam. Cukup sekian hasil persentase dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.